Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat takwa pada zaman dahulu, tepatnya pada masa tabi'in, hiduplah seorang budak berkulit hitam yang memiliki tingkat ketakwaan dan kesolehan yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Di antara banyaknya doa para ulama dan orang-orang saat itu yang meminta hujan, namun hanya doanya saja yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kisahnya? Ayo kita bahas. Pada suatu hari, ada seorang ulama besar pada masa tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak yang berasal dari Turkmenistan. Seorang ulama yang sangat terkenal dengan kealimannya dan juga ahli ibadah. Kebiasaan Abdullah sering pergi ke Mekah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kemudian tinggal menetap beberapa hari di kota Mekah. Pada suatu hari, ketika ia sampai di kota suci Mekah, ternyata kondisi Mekah saat itu sedang dalam masa paceklik. Karena kondisi hujan yang tidak turun itu membuat banyak masyarakat di kota Mekah saat itu terancam gagal panen. Sehingga masyarakat saat itu beserta para ulama sepakat untuk bersama-sama melaksanakan sholat istisqa di lapangan. Abdullah bin Mubarak pun ikut dalam sholat itu. Ketika mereka selesai sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tanda-tanda hujan akan turun. Bahkan menjelang malam hari, tanda-tanda hujan turun pun tidak ada. Akhirnya, keesokan harinya, mereka kembali melaksanakan sholat istisqa. Namun, hasilnya tetap nihil. Tidak ada tanda-tanda hujan akan turun. Bahkan, hingga hari ketiga, melaksanakan sholat istisqa, hujan pun tak kunjung turun. Tiba-tiba, timbullah niat Abdullah bin Mubarak sholat istisqa sendiri di tempat yang sunyi untuk meminta hujan. Ia pun berkata dalam hati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya dan mengabulkan doaku sehingga hujan bisa turun. Lalu ia berjalan pelan-pelan menuju area perbukitan Mekah saat orang-orang masih memanjatkan doa-doa untuk meminta hujan. Setelah sampai pada sebuah bukit, dia menemukan sebuah gua yang lubangnya hanya bisa dimasuki satu orang dewasa. Kemudian Abdullah bin Mubarak mengintip sedikit untuk mengetahui apakah di dalam gua itu bisa digunakan untuk sholat. Singkat cerita, ternyata di dalam gua itu ada seorang pemuda berkulit hitam yang sedang melaksanakan sholat, yang merupakan seorang budak hitam. Setelah mengucap salam, budak hitam itu meletakkan kepalanya di tanah dan berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Mereka telah melaksanakan surat istisqa selama 3 hari. Tetapi engkau belum berkenan juga menurunkan hujan. Maka demi keagungan dan kemuliaanmu, aku tidak akan mengangkat kepalaku hingga engkau menurunkan hujan kepada kami." Beberapa waktu lamanya ia dalam keadaan bersujud. Namun tiba-tiba langit pun mendung. Kemudian turunlah hujan yang sangat deras di kota Mekah saat itu. Kemudian budak itu segera mengangkat kepalanya dan keluar gua, lalu berjalan menembus hujan. Abdullah bin Mubarak pun sangat kagum melihat budak hitam itu yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ia pun mengikutinya pulang. Abdullah bin Mubarak terus membuntutinya hingga memasuki suatu perkampungan. Lalu budak hitam itu memasuki rumah yang sangat bagus. Kemudian Abdullah bin Mubarak duduk diam di depan rumah itu beberapa waktu lamanya, hingga seseorang pun keluar. Abdullah bin Mubarak pun bertanya, "Rumah siapakah ini?" Lelaki itu berkata, "Ini rumah Tuan Fulan bin Fulan." Kemudian Abdullah bin Mubarak bertanya lagi, "Bisakah saya membeli budak dari dirinya?" Lelaki itu berkata, "Bisa, dan silahkan masuk." Lalu pemilik rumah itu menemui Abdullah bin Mubarak sambil membawa seorang budak yang elok wajahnya dan memiliki fisik yang bagus. Tetapi Abdullah berkata, "Aku tidak menginginkan orang ini. Apakah engkau mempunyai budak lainnya?"
"Baiklah," kata sang pemilik rumah sambil memerintahkan untuk memanggil budak lainnya. Kemudian ditunjukkanlah 1 atau 2 orang budak lagi. Tetapi Abdullah bin Mubarak menolak karena bukan budak hitam yang ia temui di gua tadi. Ia pun berkata, "Aku menginginkan yang lainnya. Apakah engkau masih memilikinya?" Si pemilik rumah pun menjawab, "Saya memang masih memiliki 1 orang lagi. Tetapi ia sangat tidak pantas bagi Tuan karena dia seorang yang pemalas. Tuan tidak akan memperoleh manfaat apa-apa darinya." Kemudian Abdullah bin Mubarak berkata, "Bawalah dia kemari, aku ingin melihatnya." Lalu budak hitam itu segera didatangkan. Abdullah bin Mubarak pun sangat gembira dan berkata, "Aku mau dengan orang ini. Berapa engkau ingin menjualnya?" Pemilik rumah berkata, "Dahulu saya membelinya 20 dinar, tetapi sekarang tidak laku meskipun hanya 10 dinar." Abdullah bin Mubarak langsung berkata, "Saya akan membelinya seharga 10 dinar darimu," sambil mengeluarkan uang 10 dinar dan memberikannya kepada orang itu. Kemudian ia pun membawa budak hitam itu ke tempat tinggalnya. Lalu budak hitam itu tiba-tiba berkata, "Wahai Abdullah bin Mubarak, mengapa engkau membeli aku? Aku tidak akan mengabdi dan melayanimu." Ia pun sangat terkejut karena budak itu mengetahui dan menyebut namanya, padahal ia belum pernah bertemu sebelumnya. Namun Abdullah bin Mubarak berkata, "Bukan seperti itu. Justru aku yang akan melayani kamu. Siapakah namamu?" Kemudian budak hitam itu berkata, "Para kekasih Allah tentu mengenal kekasihnya." Lalu budak hitam itu pun beranjak untuk berwudu. Abdullah bin Mubarak segera mengambilkan air untuknya dan mempersiapkan sendal serta menunjukkan kamar untuk dirinya. Di dalam kamar, lelaki hitam itu sholat 2 rakaat. Abdullah bin Mubarak kemudian sengaja menguping, lalu mendengar dia berdoa setelah sholatnya. Ia berdoa layaknya seperti berpuisi, "Wahai Tuhanku, pemilik rahasia, rahasia telah menjadi nyata. Saya tidak lagi menginginkan kehidupan ini setelah rahasia hidupku diketahui." Lalu beberapa waktu kemudian, Abdullah bin Mubarak tidak lagi mendengar suara budak hitam itu. Maka ia pun masuk ke dalam kamar dan mendapati budak hitam itu telah meninggal. Ia segera mengurus jenazahnya dengan penuh hormat hingga memakamkannya. Ia merasa sangat bangga dan juga sangat bersyukur bisa berperan dalam mengurus jenazah kekasih Allah itu. Kemudian pada malam harinya, ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi kanan Rasulullah ada lelaki tua yang wajahnya tampak bersinar, dan budak hitam itu berada di sisi kiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam mimpinya itu, "Mudah-mudahan Allah membalas engkau dengan kebaikan yang berlimpah, karena apa yang telah engkau lakukan itu. Aku tidak melihat adanya bahaya dan kesulitan yang akan engkau hadapi, karena engkau telah berbuat kebaikan kepada kekasihku ini." Kemudian Rasulullah menunjuk lelaki hitam tersebut, dan Abdullah bin Mubarak berkata, "Ya Rasulullah, apakah ia itu kekasihmu?" Kemudian Rasulullah bersabda, "Benar, dan dia juga kekasih Ibrahim alaihissalam." Lalu Abdullah bin Mubarak pun bangun dari tidurnya. Ia segera bangkit berwudu dan sholat 2 rakaat. Kemudian berdoa dan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang dialaminya itu. Masya Allah, begitu beruntungnya Abdullah bin Mubarak yang mampu bersama wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Meskipun dia seorang budak berkulit hitam, tetapi dia merupakan lelaki yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan menonton kisah ini bisa menambah motivasi kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.